Jadi sesudah Bercerai. berumah tangga dia ketahuan selingkuh. Oh, terus Bapak langsung balik lagi ke agama Kristen ya Pak ya? Udahlah. Nah, nggak beres orang ini selingkuh aja gitu, dikira gitu, aja gitu, selingkuh. gitu. Tapi kan Pak, kalau kita belajar Bible Pak, di dalam Bible kan walaupun istri Bapak selingkuh nggak boleh Bapak ceraikan Pak. Ya orang Kristen nggak boleh selingkuh. Banyak Kristen selingkuh Pak. Banyak Kristen selingkuh Pak. Nggak ada loh Mbak. Banyak. Kalau orang Kristen itu nggak boleh selingkuh. Katakan Banyak kita orang iya. Kristen selingkuh, banyak. Nggak boleh apa poligami, nggak boleh poliandri, Banyak Kristen poligami, banyak. Ya nggak boleh loh Mbak. Banyak loh Kristen poligami. Pendeta istrinya 2-3 banyak. Ada itu gimana itu? Tetap lahir. Wih, kok nggak ada banyak. Si Tompul itu agama Kristen, istrinya 2, 1 belum diceraikannya secara negara. Dulu si Tompul Masih ada pernikahan secara adat orang itu. Tompul itu Si Roy Martin bercerai, kawin lagi Roy Martin. istrinya. Hah? Karena selingkuh istrinya. Si Roy Martin kok selingkuh istrinya? Roy Martin, bukan Gading, Roy. Iya. Si Roy mamanya si Gading katanya selingkuh, mak fitnah kali ini orang. Roy, Pak, Roy, bukan Gading, Roy Martin. Ya kan tapi nggak poligami, diceraikan dulu. Masa Bapak ini tuh si Gading Martin juga bercerai? Ya kan nggak poligami, diceraikan dulu. Boleh Bapak ini sholat witir pun nggak tahu, ngaku-ngaku pernah Islam. Nah, 8 Jadi tahun coba loh, dulu Mbak. on cam, Pak. Bapak coba dulu on cam. Apa orkem? Oh, belum bisa dia on cam, nggak tahu dia on cam. Oh, nggak tahu. Pak. Jadi Bapak ini sekarang udah nikah lagi Nikah lagi lah. sama orang Kristen. Iya, ikutlah sama dia aku lagi. Oh, iya. Jadi Bapak Baik kembali kali, lagi ke gereja ya. Berarti Bikinnya Bapak aku kembali biar lagi aja. gereja ya. Tep-tep air, weh. Iyalah. Oh, iya. Jadi ini Kak, di dalam Kristen kan nggak boleh nikah 2 kali, Pak. Ini kok Bapak nikah 2 kali? Ya kan udah cerai dulu. Masa Walaupun kan di Kristen nggak boleh bercerai, Pak. itu kan jalan keluar terakhir. Mana boleh, walaupun Bapak sampai dipukul-pukuli pun nggak boleh bercerai, Pak. Nggak boleh. Berarti Bapak nggak mengikutin ajaran Bible. Bapak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya itu. Gimana itu? Soalnya kami Mbak, surga kami nanti nggak ada 72 bidadari. Ya makanya. Iya nggak ada, tapi pesundal ada, Pak. Pesundal di surga Bapak. Di surga Bapak pesundal ada. Ada perang naga. Terus di surga Bapak ada perkawinan anak domba. Nanti kan Tuhan Bapak nikahi Bapak di surga. Tapi kan Tuhan Bapak kan laki-laki. Tuhan Bapak laki-laki, Bapak laki-laki. Berarti laga pedang dong Pak di surga. Kami kan nggak ada kawin mawin di surga. Ada perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba, Pak. Nah, di dalam Bible-mu di Wahyu 19:7 itu kalau nggak salah. Perkawinan anak domba. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Kan Tuhan Bapak laki-laki, Bapak laki-laki, terus laga pedang dong, Pak. Laga pisang. Iya, laga pisangnya kan, Pak. Ngeri kali, Pak. Pisangnya diocok di karaoke. Iya, sama Tuhan Bapak kan. Jadi Bapak ngocok punya Tuhan Bapak ya kan? Iya kan? Pisang Tuhan Bapak ocop-ocop ya kan? Terus dimasuki ke burit Bapak ya kan? Salah itu.
Kok salah? Coba baca dulu Wahyu 19:7 coba. Baca dulu Wahyu 19:7. Perkawinan anak domba. Ayo. Kaulah dulu yang Kan ngetes Bapak otak tadi bilang dari bahas dulu, ngocop-ngocop. Kan Bapak ini tadi bilang ngocok-ngocok pisang. Itulah Bapak ini ngocok pisang Tuhannya. Udah tegang pisang Tuhannya dimasukkanlah ke murid Bapak ini. Kaulah. Lah, Cobalah dulu Mbak. Nah. coba baca perkawinan anak domba, baca. Nggak ada itu. Kok nggak ada? Baca Pak, udah baca perkawinan anak domba. Wahyu 19:7 baca. Gimana bacanya? Yang ada sama aku ini sekarang ini brosur apa Toyotanya yang ada di Brosur KPR rumah gitu. Toyota Brosur kredit motor gitu. mobil Brosur kredit mobil. Oh, Bapak mau ngambil mobil. rencana besok. Oh, iya. Tapi Pak, Bapak kan mau beli mobil tuh. Nah, nanti kan kalau ada Bapak bawa mobil, kalau nanti ada lampu merah, nggak usah berhenti Bapak, maju aja terus Pak. Rencana insya Allah besok mau beli mobil. Iya, terus nanti kan Bapak bawa mobil. Kalau pas lampu merah Bapak jangan berhenti, maju aja terus. Kok bisa gitu? Maju terus. Kan orang Bapak udah dijamin masuk surga. Dosa Bapak kan udah ditebus. Iya ya. Ya kan? Iya, dosa Bapak kan udah ditebus. Udah kan? Udah dijamin selamat, ya kan? Jadi kalau Bapak bawa mobil ngeng gitu kan. Nah, pas lampu merah Bapak jangan berhenti. Tabrak aja orang. Iya, karena kan dosa Bapak udah ditebus. Iya, tapi kasih orang kan mati nanti suami orang, mati nanti suamimu. Mana Ya, tahu suamimu enggak apa-apa, bilang aja dosanya udah ditebus, aman itu aman, bilang gitu. Nanti kamu jadi janda, rupanya suamimu yang bilang punya itu. Ya enggak apa-apa Pak, tabrak aja enggak apa-apa. Udahlah turunlah aku astagfirullahaladzim. Iya turunlah ya Pak ya, turunnya. Ya. Jangan lupa ocop-ocop pisang Tuhanmu ya Pak ya. Jangan Kau lupa lah yang pisang mengocok Tuhanmu itu pisangku. diocop-ocop biar ada manfaatnya. Biar ada keajaiban pisang Tuhanmu. Pisang Tuhanmu itu kan gak ada keajaibannya kan. Nah ocop-ocop lah biar ada keajaibannya. Ya. Ya Pak. Aduh. Oke lah Mbak. Ocop-ocop pisang Tuhanmu biar bermanfaat. Udah lah Mbak, turunlah aku berantem kita nanti tambah. Gak pada turun. Aduh gak pada turun. Enggak pandai dia turun. Gimana? Mau turun aja Bapak gak pandai. Main TikTok Bapak gak pandai. Cemana ceritanya? Hah? Pak, main TikTok aja gak pandai. Bapak udah bahas ocok mengocok. Gimana ceritanya? Baru sinaga, ocok dulu na pisang queen ya. Pisang Tuhanmu lah sini, pisang Tuhanmu. Pisang Tuhanmu sini. Pisang Tuhanmu lah sini kocok. Ocok lah tidak queen dulu. Biar ada keajaibannya. Soalnya kan dia gak ada keajaibannya kan, punya istri enggak ya kan? Tuhanmu ada istri enggak? Ada istri enggak? Udah lah Mbak. Kan. Kena mental dia kan. Yesus itu kan 100% manusia. Dia ada istrinya enggak? Ada istri enggak? Woi. Ada istrinya enggak? Kan 100% manusia, punya istri enggak? Kabur dia. Hotel, sosok menghujat kau. Balas nangis kau kan? Nangis kau kan? Makanya jangan menghujat di rumku. Ya kan? Ku main-mainkan kau kalau menghujat, ku main-mainkan. Ya kan? Sakit kan permainanku, sakit kan? Assalamualaikum Bunda. Oh siapa ini? Waalaikumsalam. Mau cowok ngapain mau disampaikan? Itu Tuhannya kan serba bisa Bunda. Itu nggak bermanfaat tapi bisa dimanfaatkannya sendiri itu. Iya, kamu pintar karena menggunakan muatan kafir kan. Oh si Keladi Kristen ya? Iya, Keladi. Iya. Keladi agama apa Keladi? Oten tuh Bunda.
Keladi, kok diam ditanya agama? Keladi, agama apa? Aku oten. Oh ya, orang Kristen. Apa tadi kamu bilang? Kamu pinter, buatan orang kafir. Ya. Apa ndak haram? Ya daripada kamu udah dibuat orang kafir, kamu orang kafir sendiri nggak pinter-pinter. Coba. Kan kamu kan bilang kamu pinter karena perbuatan orang kafir. Lah kamu sendiri nggak pinter-pinter, padahal yang buat orang kafir juga. Ayo. Berarti kami hebat kan? Kami hebat kan? Alat-alat orang kafir, ya kan? Kami gunakan, kami pinter. Datang kau sampai sekarang nggak pinter-pinter. Salah, contohnya inilah. Contohnya ini, kafir. Contohnya kafir. Ini pembuatan orang kafir kan? Contohnya lah ini kafir. Ini kan yang buat orang kafir kan? Ayo kita uji. Ini pembuatan orang kafir ya guys, kita uji. Di dalam pembuatan orang kafir ini Yesus itu dikatakan Tuhan atau manusia? Jawab. Manusia. Jawab, Keladi. Keladi jawab. Aku mau nanya Bagus kan? Jawab. Ini pembuatan orang kafir. Ini di dalam buatan orang kafir ini dikatakan di sini Yesus Tuhan atau manusia? Jawab. Mampus kau. Jawab. Tuhan lah, tidak ada nabi seperti Yesus. Tuhan. Di mana tertulis di sini Yesus dikatakan Tuhan? Nabi semua nabi kan meninggalkan bangkai. Pertanyaan saya Keladi, di mana di sini tertulis Yesus itu Tuhan? Pokoknya Yesus itu dahsyat. Pokoknya. Aku lagi malas bahas pokok. Aku lagi pengen bahas buah. Pertanyaan saya pokoknya, nih, di mana tertulis di buatan orang kafir ini, di mana tertulis Yesus itu Tuhan? Jawab. Akulah jalan dan hidup, tidak ada seorang pun yang Pertanyaan saya Yesus Tuhan kafir. Pertanyaan saya kafir. Pertanyaan saya, di mana datanya di buatan orang kafir ini Yesus Tuhan? Percaya karena orang Kristen itu tidak percaya kalau ada nabi itu dari di mana tertulis kafir? Nabi semua itu dari Israel, tidak ada dari Arab. Israel. Kafir. Di mana di sini? Ini kan buatan orang kafir. Di mana di sini dikatakan Yesus Tuhan kafir? Jawab. Gak usah kamu baca kitabnya orang. Gak usah kamu baca. Teman-teman, datanya gak usah kamu baca. Aku aja nggak mau baca kitab. Datanya gak usah kamu baca, teman-teman. Ditanya di mana datanya nggak usah kamu baca. Ditanya di mana datanya nggak usah kamu baca. Nanti kamu baca kitab aku. Mungkin kamu hanya Tuhan yang tahu segalanya. Kasihan, kepo ya. Keladi, di dalam buatan orang kafir ini, Yesus itu dikatakan utusan. Begitulah kalau iman kita goyah. Lo imannya kan iman goyah. Kafir. Aku aja nggak mau Kalau iman kamu di mengatakan kitab kamu, kafir. nggak mau aku. Iya kafir, dengerin dengerin. Kalau kau mengatakan Yesus Tuhan itu maha kuasa kan? Iya, mau jelasin juga kamu. Tuhan itu maha kuasa. Terus pada saat Yesus ini bayi, di mana kekuasaannya? Kok dia netek sama mamanya? Yang jelas di kitab aku Yang itu jelas, nggak percaya kalau ada ya nabi dari percaya Arab. lah. Pertanyaan saya kafir, kan kau bilang Yesus Semua ini nabi Tuhan. itu dari Israel. Tuhan itu, dah kejang-kejang lah kau. Kafir, Keladi kafir. Pertanyaan saya, kan kau tadi, mulai. Kafir, percaya kau kan nabi-nabi dari mengatakan, Israel kafir, kau mau juga. diskusi nggak sih Fir? Kau mau diskusi nggak? Nggak mau aku. Mau diskusi terus nggak? kamu pakai Google.
Ya udahlah penyembah Tolong manusia, aku turunlah jawab, kau. oke. Udah turun. Oke. Edi, selamat sore, agama apa Edi? Ya, selamat sore. Saya agama abal-abal. Oh, ada agama abal-abal. Ya, Denom baru ya Pak. baru dibentuk. Pak Edi denom baru ya. Iya. Denom baru ya agama abal-abal. Mana dasarnya? Saya mau Kapan nanya. diresmikan? Tep-tep layar, batu tep-tep layar. Dia rungkat sekali. Pak, kapan diresmikan agama abal-abalnya? Pak Edi, Oh, putus-putus, Bu. Saya mau nanya, Bu. masa sih? Halo, halo. Tunggu dulu. Kapan diresmikan agama abal-abalnya? Kapan diresmikan? Baru tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin. Iya. Terus agama abal-abal ini Tuhannya siapa, Bu? Pak, agama abal-abal ini Tuhannya siapa? Masih dicari. Masih dicari. Iya. Makanya mau nanya, Bu. Saya mau nanya ya, Ibu yang cantik. Agamanya masih nggak Pak. Dasar Oh, mohon maaf Pak, saya nggak mau diskusi sama agama abal-abal Pak, karena saya nggak tahu kitabnya. Bapak carilah dulu Tuhan Bapak ya. Nanti Bapak naik lagi, Bapak cari Tuhan dulu ya. Udah. Ada pula denom baru kayaknya itu agama abal-abal. Denom baru. Tuhannya siapa Pak? Lagi dicari katanya. Ada jenyo tadi ini. Ada pula agama lagi dicari. Ayo ya agama Kristen aja yo. Ini aku tolak dulu yang minta naik. Agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Ingat ya, agama Kristen bukan agama abal-abal. Aku lagi gak mau diskusi sama agama abal-abal. Soalnya agama abal-abal Tuhannya lagi dicari katanya. Ada pula Tuhan lagi dicari. Oten. Akan naik lagi si keladinya kan, minta naik lagi dia. Minta naik lagi dia. Apa Pak? Gabung lagi Oten. Apa? Iya datang lagi Oten, datang lagi. Nanti bapak lama-lama nyaman sama aku lu. Naksir pula nanti bapak sama Kenapa aku. Mbak penasaran sekali dengan agama Kristen? Wow, penasaran? Kenapa penasaran? Tapi iman Kenapa? kamu goyah loh. Oh iya, coba yakinkan aku biar bisa ke Kristen. Coba yakinkan. Maksudnya kepo agama Kristen itu maksudnya supaya kamu. Tadi kan kata bapak imanku goyah. Yaudah yakinkan aku. Yakinkan. Kayak lagu Imannya kayak aja, lagu. imannya Yakinkan aja agama kamu supaya kamu aku masuk surga. Tuhan, dia bukan milikku. Gitu. Coba yakinkan aku. Imannya aja agama kamu supaya kamu masuk surga saya. Ujung-ujungnya curhat. Ujung-ujungnya curhat. Aku lagi malas terima curhatan, Pak. Ujung-ujungnya kok curhat sih? Jangan curhat lah. Kita di sini diskusi bukan curhat. Pak, Jadi aku jawab kamu tidak akan percaya sayang. ya, kalau tertulis di dalam Bible aku percaya. Kenapa? Pak, Baca aja, enggak apa-apa. Aku enggak larang baca kitab dia di mana aku. mau dibaca? Apa ayat Orang yang mau Kristen itu dibaca? legowo. Orang Kristen itu enggak. Iya, apa yang mau dibaca, Pak? Orang Kristen itu baik-baik kok. Masa sih? Masa sih? Iya dong. Enggak ada orang Buktinya, Kristen larang-larang orang buktinya perampok terkejam orang Kristen. Perampok terkejam orang Kristen. Rumah ibadah kok. Enggak ada. Hah? Perampok terkejam orang Kristen loh. Ayo. Gimana sih? Iya, Perampok jangan terkejam pernah orang Kristen. Yang Kristen yang dibunuh satu keluarga itu ngerampok. Salah satu anaknya hidup. Di Medan juga Heran gitu. aku ya. Kenapa orang Kristen yang paling itu pintar yang di dunia dan paling kaya di penembakan dunia? Bang BCA. Itu orang Kristen pelakunya. Sampai kamu lagi di TikTok ini buatan Kristen kok. Baluap. Pintar.
abaluam, aduh ten, pede kali lah kau ten. Jadi itu dia mau kasih tahu ya Bang Kladi, cobalah menuhankan manusia karena manusia yang kau tuhankan itu cuma utusan di dalam Bible. Oke? Dia bukan Tuhan. Siapa lah dulu ini? Fanda, selamat sore. Agama apa? Agama Katolik. Oke, silakan Bang. Tema kita Oten gak percaya Bible Bang. Biar aja lah kak, kok nggak percaya kakak, nggak apa-apa tuh. Abang kan orang Kristen. Aku nanya, abang ini Kristen percaya Bible gak? Percayalah, namanya saya Kristen. Oke, percaya Yesus sebagai apa di dalam Bible? Sebagai juru selamat. Sebagai umat Bukan Kristen. Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan. Ada manusia juru selamat lah, cuma Tuhan yang juru selamat. Nah, sebagai udah pelan-pelan dulu Kladi. Aku sama Bang Fanda dulu, diam dulu kau. Jadi Bang Fanda, kan abang mengatakan abang percaya Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Betul. Nah, Yesus ini punya Tuhan gak? Tidak. Lah, Yesus berdoa semalam-malaman di Gunung Sinai, berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Bapak ini Tuhan atau bukan? Dirinya dia sendiri. Di mana datanya dia berdoa kepada dirinya sendiri, Pak? Di mana datanya? Ya, kamu kan nggak ngerti namanya Tritunggal. Jadi Diam wajar dulu kamu kok nggak Kladi. percaya. Diam kok nggak turunkan kok, diam kau. Makanya- Di mana datanya, Pak? Dia berdoa kepada diri sendiri. Ikut di sini kan nggak tahu saya bagaimana kalau diributkan masalah agama, siapa yang benar, siapa yang apa, agama ini yang benar, agama itu. Yang benar itu yang tertulis di dalam kitab suci, Pak. Bagi di agama masing-masing. Ya udah. Nah, makanya kita buktikan di agama di dalam kitab suci Bapak Yesus itu siapa? Kita buktikan. Di dalam Bible Bapak Yesus itu utusan. Lalu kenapa kau tuhankan? Ayo. Di dalam kitab suci Bapak Yesus itu utusan. Kenapa kau tuhankan? Coba. Utusan Allah. Di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas ayat itu mengatakan Yesus utusan. Lalu kenapa kau tuhankan? Wah, dia kan utusan kemanusiaannya, diutus ke dunia. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Gini aja sayang. Balua turun kok panggil sayang. Jijik gua, najis kok. Penyembah manusia manggil sayang. Najis gua. Amit-amit ya. Kelamin kau tuh sunat dulu, sunat. Manggil sayang. Najis gua. Bang Muslim Fanda, sunat, ya? Pak Fanda. Pak Fanda, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan ini maha kuasa, betul? Maha kuasa lah. Pak Fanda. Apa? Maha kuasa ya. Nah, pada saat Yesus bayi, di mana kekuasaannya? Kok dia netek sama mamanya? Menetek namanya kemanusiaannya, dia menetek. Tapi katanya dia Tuhan. Tadi Pak Panda bilang dia Tuhan. Ya, Tuhan. Lah, di mana kemahakuasaannya? Kuasanya di mana? Kok netek? Nih kalau Tuhan nih ya, kalau Tuhan. Yang ditetek. Dia kan Tuhan, maha kuasa. Bin salabin abrakadabra. Jadilah kau susu. Lalu dia minum. Kuduk susu. Ya kan? Namanya Tuhan dong, Tuhan kan. Nah, pertanyaannya, nih, dia itu Tuhan, kenapa dia netek sama mamanya? Mimi mama, sayang, mimi gitu. Kenapa? Di mana kekuasaan ketuhanannya?
Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Lalu di mana kekuasaannya pada saat dia bayi? Ada netek dia tuh. Hah? Dia netek, Tuhan Yesus netek gitu. Iya, Yesus netek. Lukas 11:27. Netek, ya. Nggak tahu dia Bibelnya. Ya, kalau saya nggak apa-apa. Bibelnya dia nggak tahu. Apa cuma lihat dengar-dengar kuliahnya, apalagi Hesti berusin naga. Naga apa nih? Kenapa? Ujung-ujungnya curhat kan? Ujung-ujungnya curhat, itulah aku nggak suka. Ujung-ujungnya Hesti aja curhat. Apa tahu semua nih bagaimana. Ujung-ujungnya curhat. Janganlah curhat, kita mau diskusi loh. Bukan nggak diskusi namanya itu gitu. Ya kita udah jangan curhat. Di mana kekuasaannya? Di mana? Ya bagus-bagus. Di mana semua, nggak kekuasaannya sebagai Tuhan? ada mau membom Di mana? apa? Ikutnya kan bagus Kok semua. bom? Kok si bom-bom dibawa-bawa? Kan nggak ada arogan. Kok si bom-bom dibawa-bawa? Gimana sih Pak? Berarti bagus. Kenapa bawa-bawa bom-bom? Nggak ada diajarkan apabila keluar dari imanmu sembelih potong lah itu halal. Nggak ada diajarkan tuh. Apa si bom-bom dipotong, Mak? Mampus. Jangan Pak, bom-bom itu pendetamu loh Pak, kok dipotong? Itu lari-larikan apa perkataan. Iya tentu diikuti. Bapak nggak menjawab loh pertanyaan aku di mana kekuasaan Yesus loh Pak? Yesus ini kan Tuhan. Di mana kekuasaannya kepada bayi pada waktu bayi? Tadi Bapak bilang dia Tuhan. Ya. Mana? Di mana Pak? Di waktu itu aku ada, mana tahu aku waktu Di bayi kan. waktuku masih kecil. Pertanyaannya di mana kekuasaan Yesus ini pada saat dia baik? Kan Bapak bilang tadi dia Tuhan. Ya. Di mana? Kita Pak, nggak sampai ke situ Esti. Kalau Pak, lo kita nggak terus kita kemana ini? Kita kemana kalau nggak ke situ? Bapak mau ngajak aku kemana? Sama Bapak mau siapa? ngajak aku kemana ini ceritanya? Edis TV gitulah berdebatnya. Edis TV dibaga-bagai. Sama aku. Edis TV dibawa-bawa. Aduh Pak. Jadi bom-bom Edis TV Pak. Jangan kesapa dulu Pak ya. Sebentar aku sapa. Bising. Morai, selamat sore, agama apa? Morai. Selamat sore, saya Agama apa? Kristen, Bu. Oke, sebentar ya Bu. Pangeran, selamat sore, agama apa? Pangeran Timur. Kenapa? Sore agama Kristen. Hah? Oke, Gus Maksu, selamat sore, agama apa? Gus Maksu. Oke, silakan. Mau nyambung yang tadi silakan. Mungkin Bu Mora dulu ya. Pangeran noise, di mute dulu ya. Noise, Pak Bang Pangeran noise. Aku mute nanti buka ya. Mute, namanya mute. Nah, silakan Bu Mora. Ya, sedikit mendengar tadi. Ya, udah pasti kalau namanya Kristen akan percaya Bible. Kalau namanya Islam pasti percayanya Quran ya. Mungkin simpel kayak gitu. Saya hanya sekedar masukan. Kita kan mungkin jalan. Pak, ini kita lagi diskusi, bukan mau terima masukan. Kita lagi diskusi. Ibu mau menyambungnya tadi atau kembali ke tema? Ya ke tema. Oke, temanya Oten nggak percaya Bibel. Ibu percaya Bibel nggak Bu? Ya itulah yang tadi saya katakan pasti percaya. Percaya. Pasti Percaya Kristen. Yesus sebagai apa di dalam Bibel Bu? Juru selamat. Juru selamat, bukan Tuhan ya? Juru selamat ya yang menyelamatkan saya dan dialah Tuhan saya gitu. Sesuai Oh, berarti kepercayaan saya. Berarti Yesus Tuhan. Iya. Oke, Yesus Tuhan. Kalau Tuhan itu kan maha kuasa kan Bu? Sangat benar.
Sangat benar. Ini di dalam Matius 28 nomor 18 kata Yesus, segala kuasa diberikan kepadaku. Siapa yang berikan dia kuasa, Bu? Yesus itu udah dia sendiri. Dia itu bisa Bu. menjadi dia itu jadi Tuhan, dia bisa dia menjadi manusia. Karena kuasanya itu dia bisa menjadi apapun kecuali menjadi iblis ya. Bu, di dalam Matius 28 nomor 18, segala kuasa diberikan kepadaku. Berarti ada yang memberikan kuasa ini. Siapa yang memberikannya, Bu? Sudah dia sendiri. Di dalam Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kata Yesus. Lalu di Matius 28, segala kuasa diberikan kepadaku. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, Bu, nggak dapat. Makanya dia diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Begini Bu ya. Coba Ibu baca juga. Ini kan Ibu kan mungkin belum belajar dari nol ya. Sudah, itu cuma sepenggalan seperti saya juga belum belajar aku. Belum belajar aku. Aku mau minta Iya. mau diajarin sama Bu Morai ya, Bu. Ya belum belajar aku. Belum. Saya juga tidak pintar. Lanjut, Bu Morai. Maksudnya bukan saya juga tidak pintar, hanya maksudnya begitulah kepercayaan kita. Coba Ibu baca di Yohanes 13 ayat 13. Oke, kau menyebut aku guru dan tuan, katamu itu tepat, sebab aku adalah guru dan tuan, betul? Iya. Ya, kan saya ngikutin ibu. Ibu kan mengatakan dia Tuhan, saya ngikutin. Makanya saya tanya, bukankah Tuhan ini maha kuasa, Bu? Di dalam Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Dia gak dapat berbuat apa-apa. Tapi Yohanes 13:13 dia bilang dia Tuhan. Tadi Bu yang bawa data. Sementara Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di Matius 28 dikata Yesus, segala kuasa diberikan kepadaku. Nah, dia diberikan. Nah, yang memberikan kuasa ini siapa? Siapa? Untuk Siapa, Bu? Kita dikenal dengan Tritunggal ya Bu ya. Kita dikenal Ya, dengan pertanyaan saya, Bu, saya gak nanya Tritunggal. Ya udah, Tuhan. Pertanyaan Ya udah, saya, Yesus itu yang sendiri. memberikan kuasa ini siapa? Itu pertanyaan saya. Ya, Yang udah, memberikan Yesus itu kuasa sendiri. ini siapa? Udah Yesus itu sendiri. Karena dia maha Di kuasa. mana datanya? Dia Di bisa mana jadi datanya yang memberikan Yesus? Bisa. Yang memberikan kuasa Yesus itu sendiri, datanya, Bu. Simpel aja Bu ya. Di Yohanes 13 ayat 13 itu udah jelas. Bu, Udah di jelas. Bu Yohanes 13:13 dikatakan gini. Dikatakan kau menyebut aku guru dan tuan. Itu loh Bu, tepat. Sebab aku adalah guru dan tuan. Itu katanya. Pertanyaan saya, Yesus diberikan kuasa. Yang memberikan kuasa ini siapa? Itu loh. Di Yohanes 13:13 kau menyebut aku guru dan tuan. Nah, di Matius, pertanyaan saya di Matius 28 nomor 18, segala kuasa diberikan kepadaku. Nah, yang memberikan kuasa ini siapa? Itu loh, Bu. Begini Bu ya. Enggak, maksud saya kayak gini. Kalau orang Kristen, ya orang Kristen, kalau sudah membaca satu ayat, banyak ayat sebenarnya, karena saya bukan seorang pendeta, jadi saya ini loh ya, dengan satu ayat itu aja kita udah mengerti. Karena Ibu bukan ajaran yang sama, pasti akan saling bertolak belakang ya Bu ya. Begini aja Bu ya, kalau saya mah istilahnya Ibu mau bicara gimana atau saya bicara gimana, karena kita jalannya nggak sama, nggak beriringan. Jadi percuma. Ya memang malahan yang kita bilang sama akan siapa, Bu? Ya kita Bukan memang saling beda menghujat. jalan. Ibu penyesat, saya Memang tidak beda penyesat. Kita beda jalan. Ibu ke neraka, kami ke surga. Beda dong, Bu. Ya, Jelas. kalau Bu, kalau kan di Al-Quran juga kan yang Ibu lebih tahu, mungkin Al-Quran saya mungkin bodoh ya. Di dalam Al-Quran Ibu, dari Iya. ya, di dalam Dalam Al-Quran Al-Quran kan jelas akan dikatakan adanya, orang-orang dikatakan yang masuk beriman. neraka Ini saya dulu, jawab, Bu, ya. Bu. Masuk neraka dulu kan, kalau ini kita Kristen dengar dulu, saya jawab. Ini saya jawab, Bu. Ada, Saya kita jawab langsung neraka masuk itu saya surga, jawab. Bu. Nggak Iya, ini lewat- saya jawab, nggak Ibu. lewat neraka Saya jawab, dulu. tenangkan Roh Kudusmu. Tenangkan Kalau Roh di Kudusmu. kalian masuk neraka dulu, ya. Masuk neraka Sekte dulu ya. tenang kau Roh Oh, itu bukan Kudus, saya tuh, tenang Bu, kau ya. Roh Kudus yang ada di dalam Bu Morai, yang ada di dalam Bu Morai, tenangkan kau Roh Kudus, tenang dulu. Oke, saya jawab. Gitu.
Saya Bukan jawab, begitu. makanya ibu diam biar saya Intinya, jawab. Bu, ya, intinya, Bu, Ibu ya, diam ya, kita saya jawab mau ya. ngomong, Ibu akan percaya. Ibu, Ibu iya, pergi saya ngomong, udah saya ketemu akan percaya. poinnya. Mendingan begini, Bu, Saya ini udah kan dapat bulan poinnya. Ramadan, Om katanya Dimandik. Udahlah ibu. Udah ngomong. Ibu telah mengenai agama Ibu, ceramah lebih baik begitu, Bu. Jangan mengungkit Curhat, agama orang ujung-ujungnya lain. curhat. Bukan Ujung-ujungnya curhat. curhat. Saya cuma ngasih tahu Ibu. Ibu kan bulan Curhat, Ramadan. ujung-ujungnya curhat. Sibuk dengan agama orang lain. Curhat, Tidak baik. ujung-ujungnya curhat. Enggak curhat enggak. Itu Saya kan jawab ya Bu, cermin- pertanyaan cermin ibu tentang hidup. neraka nih. Saya jawab dulu ya. Udah diam dulu Pak Banda. Saya jawab dulu pertanyaan neraka. Saya jawab dulu mengenai neraka. Oke ya. Di dalam itu surah Maryam 71 itu ya kalau tidak salah ya. Tapi sudah dijawab di 72-nya. Di Maryam 71 itu dikatakan kami ya semua itu. Semua yaitu mendatangi neraka, bukan memasuki, mendatangi, melewati. Nah, ya, ingat Bu, Bang Thomas Nois, ingat Bu ya. Di dalam Al-Qur'an kami jelas dikatakan kami umatnya Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Jelas orang-orang yang beriman akan masuk ke dalam surga. Lalu Kristen jelas di dalam Bible-mu Bu, dalam Bible-mu. Ini. Di sini tidak ada satu ayat mengatakan Kristen dijamin masuk surga, tidak ada. Tidak ada. Tapi orang Islam sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi Muhammad sebelum meninggal itu yang diinginkan, kata-kata itu yang diinginkannya, umatku. Kata-kata umat, bagaimana dengan umatku? Lalu Allah memberikan kepada Jibril, katakanlah Jibril bahwa umatnya yang beriman akan masuk ke dalam surga. Dan akhirnya Nabi Muhammad meninggal dengan tenang. Kelas. Diam dulu pangeran. Ini tidak sabaran. Assalamualaikum Ibu Morai. Mas Kaget. Lanjut. Waalaikumsalam. Jadi jelas ya. Jelas semua ya Bu Morai. Jangan kejang-kejang dulu, kau santai dulu kau ya Bu. Nah, sementara di dalam Bible-mu jelas sekali tidak ada Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Bahkan Yesus tidak mengenal orang Kristen. Lagi-lagi Kristen ini yang bawa. Ada penghinaan di bawah ini. Cepat kasih aku moderator, ada penghinaan di bawah ini. Ini si Naga ini nggak di mana-mana, pengacau aja deh nih. Ini. Ya di mana-mana Pengacau ajak dia. bergaduh Naga. Iya pengacau dia, dibawa-bawa di mana-mana Tahu kali ini. dia Naga emang. Naga ini suka bergaduh. Di mana-mana dia. pengacau dia, ganggu konsentrasi orang dia. Nih, dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Bukan dengerin Mulai. baik-baik, Bu. Ibu kalau ibu muslimah yang baik, ini bulan suci ceramah mengenai Al-Quran, nggak usah ceramah Alkitab. Curhat. Bukan curhat, bukan. Mengasih tahu kebenaran, kebaikan kalau memang Islam benar. Cobalah ceramah. Ibu dengan Ini aku lagi ceramah lu kita, samamu. nggak usah. Aku lagi ceramah samamu. Malah jadi ribut. Aku gak ada Ini ribut, aku cerminan ceramah Islam. samamu. Cerminan Islam ceramah mengenai Al-Quran. Justru ini cerminan Islam loh Bu, menyampaikan kebenaran Tidak, samamu. kau bukan mencerminkan Islam. Kau sibuk mengkupas-kupas agama orang lain, Alkitab. Apakah kau mencintai Alkitab? Lama-lama bisa begitu loh, Bu. Ya dulu, tunggu dulu Bu, aku diamkan dulu sebelum ini. Bang Teguh, lama kali kau datang Bang Teguh. Tadi ada satpam ngaku-ngaku polisi ngancam-ngancam aku, nakut-nakutin aku. Kau nggak masuk kau. Alah kok ngaku-ngaku aja ngapain? Biarin aja dia. Oke, Bu Morai, ini ku sampaikan samamu. Ini aku sedang ceramah mengenai tentang Al-Quran. Jelas di dalam Al-Quran, Bu. Bentar dulu sih. Si Naga ini pengacau kerja dia ini. Udah besarkan diri kau. Jelas di Islam itu Bu Morai, ku tengok sama kita Bu Morai, sama-sama pakai kacamata. Di dalam Islam Bu Morai, di dalam Islam tadi kan Ibu membawa surat Maryam 71. Ada jawabannya di 72. Dikatakan di surah Maryam itu kami semua masuk ke dalam atau melewati. Maaf salah ya. Melewati, mendatangi bukan berarti memasuki. Lalu kami nanti ada nama dukan jembatan Siratal Mustaqim. Jadi kami melewati jembatan itu dan kami masuk ke dalam surga. Nah sementara ibu ini ada nggak satu ayat Yesus menjanjikan surga? Ada nggak? Ada nggak? Silakan Udah jawab. pasti ada, Bu.
Saya mah nggak mau berdebat ya Bu ya. Saya menginginkan, bukan menginginkan, maksud saya gini. Mana yang bagus lah, Bukan cuma ibu aja, bukan cuma ibu aja. Kayak mungkin ada orang Kristen lain yang buat kayak begini. Saya kurang suka sebenarnya Bu. Aduh, ditanya apa, jawabnya apa sih? Bu, saya tanya, Bang Naga, di mana datanya Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen? Bang Naga. Bu. Walah, pingsan anak orang, mampus laku. Ih, pingsan anak orang, mati gue. Weh, tolong weh. Weh, ambulan. Bu, jadilah cerminan jadi Islam apa, Bu? yang baik, Bu. Bang Naga belum, boy. Jadilah Masih cerminan Naga nih. yang baik supaya bisa Ini menjadi dia aku cerminkan yang baik loh, Bu. Tidak harus teriak-teriak, tidak usah. Nggak ada yang teriak. Mm-mm. Yang tadi aja lah Bang Naga, yang tadi aja Bang Naga yang tadi. Nggak ada yang teriak-teriak, Bu. Aku kan cuma kasih tahu. Awas loh, awas Ibu loh. kan Ini tadi- undang-undang IT loh, jangan sembarang gituin foto orang ya. Kalau memang dari organ Islam begitu biasa memanas-manasi biar supaya banyak yang datang. Iya, nggak boleh loh. Nggak boleh. Kasih gift biar jangan makan orang tuh. Itu ngemis tuh. Wah, ini udah fitnah. Kalau ini yang bisa dilaporkan fitnahan. Nah, Enggak, Nah, ini bisa ini kan dilaporkan. foto-foto saya kan dipakai. Ini IT loh. Saya sudah screenshot nanti ini, tapi nggak apa-apa. Ya udah, kalau Bu, itu. kalau gini Bu, ini bos sama orang-orang bawa Kristen, IT kalau Bu. menurut saya udah Bu. bener yang Kalau kata-kata yang dibawa Bu, bilang kalau teman-teman kita. Ibu, Kita nggak usah Ibu masuk dengerin Bu, channel biar saya ini kasih aja. tahu dulu. Enggak, Ibu biar Channel ini pintar nggak usah mengenai undang-undang Bu. dimasukin. Biar Ibu pintar, jangan bodoh-bodohin orang. Nah, ini masalah undang-undang IT Bu Mora, masalah undang-undang IT. Itu kan Ibu taruh di TikTok. Sudah. Iya, tapi kan Ibu dipakai posting. bagaimana dulu? Dipakai di mana dulu? Iya, dipakai di dalam komal saya. Dipakai di dalam komal saya. Kecuali Kalian yang Ibu masukin. Wah, itu mah ya jelas tadi masukin orang komal-komal aku kok. Kalian yang ngundang-ngundang senangnya ngundang Ya kan emosi orang. komal-komal Ini aku, katanya bulan suka-suka suci. aku lah. Ini bulan suci. Ini kan Yang bilang bulan kotor siapa? Keluar aja gitu. Nggak ada artinya. Ini bulan suci, kenapa kalian kotor? Yang bilang bulan kotor siapa, Bu? Dari cerminan kita berbicara. Yang bilang bulan kotor siapa? kita Bu. ini. Loh. Saya kasihan aja Udah sama lah. kalian. Udah. Justru udah lanjut dulu sama teman yang lain, Bang Teguh atau Bang Tom. Bang Thomas, Bang Teguh dulu. Thomas lah gitu ya. Bang Teguh monitor, Bang. Monitor apa yang mau Lanjut dulu didiskusikan Bang, kayak lanjut. gini? Sama Lanjut. siapa lanjut nih? Terserah lah Bang, ada si Pangeran, ada si Panda. Ada Kalau si Bu Nora gini. Kalau Bu Nora nggak setuju, nggak suka Morai, dengan Nora. Nora ya. Bu Norai. Oh Morai, iya. Kalau nggak suka dengan rumor seperti ini, ya Bu Morai sebaiknya peringatkan saudara-saudara seimannya dulu. Jangan langsung ke roomnya Enggak, Muslim. Pak, saya udah mengingatkan yang lain juga loh, Pak. Ya, jadi mereka ingatkan ibaratnya gini, kita benahi dulu dapur sendiri, baru kita masuk ke dapur orang. Itulah kami kalau nggak karena mereka kami sebenarnya ada di sini itu karena yang pertama kami menjawab subhat kalian, fitnahan terhadap para nabi kami, ayat-ayat Al-Quran kami yang dipelintir. Maka kami di sini untuk menjawab itu. Sebenarnya Ya, kita saya juga teguh udah dari mengetahui lama juga yang kontennya aja sebenarnya udah orang Kristen beda. itu begitu sabar di negara Indonesia Dari ini. temanya aja Apa? udah beda kok. Orang Kristen sabar di negeri ini. Iya, kalau saya Karena ya, karena minoritas, Bu. Seandainya kalian mayoritas, mungkin kalian udah bantai kami. nggak mungkin atau bukit Pak. Aduh, Kami kan ada Bu. dasarnya kasih. Coba. Di mana negara mayoritas Kristen yang bisa minoritas Islam itu yang hidup damai di negara itu di mana?
Semua kami diintimidasi kalau kami itu minoritas. Tetapi kalian Kristen minoritas di Indonesia ini aman, kalian tentram, damai di sini. Oh, di Indonesia aman, damai, dan nggak ada intimidasi begitu, Teku. Buktinya kau masih bisa main di TikTok di sekarang. Ya karena TikTok kan Ya memang karena TikTok itu berarti tidak ada intimidasi. buatnya bukan kita bilang Indonesia. ya. Beberapa banyak Timur, gereja timur, itu dengar dulu intimidasi. sebentar kita jelaskan. Timur mayoritas Kristen ya. Orang Islam hanya sekitar 1% diusir. Masjid itu kalau untunglah kerajaan Malaysia bisa membangun, hanya berapa orang lagi itu yang keturunan Bugis ada. Yang lain habis dideportasi. Padahal Kami di kelahiran Manado, Timur-Timur kami di Nggak usah Manado, jauh ke Timur warga Timur. negara menghargai Timur orang Timur. Islam. Aja itu Kami di di Manado aja di Indonesia Kami itu menghargai orang Islam. gereja dan sebagainya Karena itu ada di kalian Timur masih di Timur. Indonesia. Seandainya kalian kayak negara Timur-Timur, mayoritas Kristen, kami Islam nggak bisa duduk. Di mana negara mayoritas Islam yang ya mayoritas kafir, orang Islam aman di mana? Kalau negara mayoritas Anda saja di Yaman dengan Arab Saudi Itu, aja nggak pernah aman nggak sampai hari ada. ini kok, sejak Yang mulai mayoritas berdirinya kafir, itu. makanya berlagu. Gereja itu susah dibangun di negara ini. Kita tetap Iya, salah. Yaman Dari sama mana? di- Bu, Bang, masalah gereja nggak bisa dibangun itu kan ada SK 2 menteri. Masa mayoritas ada kalian masa mayoritas semua. manusianya 10 ekor mau bikin gereja? Coba. Kristennya ada 10 ekor di situ mau bikin gereja. Nanti baru saya pindah kecamatan ada Kristennya 2 ekor pengen bangun gereja. Gimana ceritanya? Gini contohnya di Aceh Singkil. Di Aceh Singkil ada tuh mereka hanya sekitar 200 ekor. Denomnya beda-beda loh. Masa gereja sampai 5 dibangun? Iya, nanti nanti ributnya nanti kan gini Bang Naga, nanti ributnya sesama mereka. Rebutan ini coba di ngomong apa ini? Tapi kalau Akhirnya rebutan jemaat. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan Yang diberikan kepada disalahkan saya. orang kita. Iya ya Bu, ya Bu. Terima kasih banyak ya. Saya off dulu ya. Terima kasih. Selamat berpuasa. Iya ya Bu. Pangeran apa yang mau kau sampaikan Buka lagi Pangeran? puasa, Bu. Pangeran silakan. iya, kalian maksudnya saya ikuti tadi ya beberapa debat dengan teman-teman Kristen yang naik. Ya, kalau kalian bilang tidak mau membahas soal Kristen, tapi dari temanya aja kalian bahas itu soal Kristen. Oh, dan kenapa nggak percaya Bible? Siapa Saya bilang kami nggak membahas Kristen? Kamu paham? percaya Bible nggak? Kamu percaya Bible nggak? Nah, kamu lihat nggak itu temanya apa? Oten nggak percaya Bible. Kamu orang Kristen percaya Bible nggak? Nah, kamu lihat nggak Kutanya itu sama kalian udah. membahas siapa? Kamu Dari percaya temanya Bible nggak? kalian bahas siapa? Bukan. Kamu percaya Bible nggak? Enggak, dari Kutanya. temanya tuh kalian bahas siapa Memang. dulu? Oten Dari nggak temanya percaya tuh kalian Bible. mau bahas Memang apa orang dulu? Kristen nggak percaya Bible-nya. Kamu Contoh bahas dirimu. siapa dulu? Kamu Nah, kita nggak percaya clearkan dulu Bible. dari temanya kalian mau bahas apa dulu? Percaya aku Bahas ditanya, Kristen kan? Percaya bahas Kristen. Kamu percaya Bible Udah nggak? kalian kamu Naga nggak usah coba Ah. kumur-kumur. Udah jelas itu kan kalian bahas Kristen. Benar nggak? Lanjut Tengku. Ada ilmunya itu Tengku. Lanjut. Iya kenapa? Apa yang mau dibahas Bang Pangeran? Apa yang mau dibahas? Ya kita bahas aja kalau memang itu temanya ya bahas temanya, jangan lari kemana-mana. Oke. Itu temanya kan abang nggak lihat tuh tanda tanya di terakhirnya. Oten nggak Setelah percaya udah Bible tanda temanya tanya. begitu, kalian ngeles lagi, oh katanya ini kita nggak bahas Kristen loh. Lah. Udah jelas temanya kayak gitu. Loh sekarang abang mau bahas apa? Sekarang kalau nggak mau bahas Kristen mau bahas apa coba? Ya kita bahas sesuai temanya aja gitu. Ya udah sesuai tema ya. Ini kan temanya kan pertanyaan ini Bang, bukan pernyataan. Abang paham pertanyaan dengan pernyataan? Paham. Nah, itu kan di situ kan tulisannya Oten nggak percaya Bible. Tanda tanya, benarkah demikian? Nah, kalau tidak benar demikian, maka kita bahas ini benarkah Oten percaya Bible atau enggak? Kan gitu, Bang. Paham ya? Maksud dari temanya ya. Itu Iya, pertanyaan paham. tuh, Bang. Oke. Nah, sekarang Abang mengklaim bahwa Abang percaya Bible. Ini pertanyaan pertama dulu. Percaya Iya. Abang dengan Bible? Percaya dengan Bible. Oke, di dalam Bible ya Yesus mengajarkan bahwa menyembah itu kepada Bapa. Bahkan Yesus sendiri memberitahukan bahwa Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Abang percaya nggak? Iya, percaya. Percaya. Nah sekarang
Tuhan yang abang sembah itu siapa? Oke, kita bahas ya. Jadi, Oke. yang pertama bahwa penciptaan segala sesuatu bumi dan segala isinya itu melalui firman Tuhan. Betul? Ya betul. Tidak hanya melalui firman, Tuhan kadang-kadang menciptakan dengan tangannya, kadang dengan cara berfirman. Nggak hanya berfirman saja. Jadi Tuhan berfirman dan semua itu terjadi. Iya. Itu. Nah, Oke. jika jadi pertanyaan siapakah Yesus ya? Kita ke Yohanes 1 ayat 1. Oke. Bu Hesti ada kitabnya di situ, bisa baca? Atau saya yang Bisa. Saya nggak perlu buka Yohanes 1 itu, saya udah hafal, Bang. Yohanes 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ya kan? Saya udah hafal di luar kepala itu, Bang, kalau ayat itu, Bang. Udah paham sekali saya. Nah, terus ada mau disampaikan lagi biar saya tanggapin nanti. Malah ngopi dia. Tadi kan kita sama-sama sepakat ya bahwa segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini, baik bumi dan segala isinya adalah firman. Betul? Bukan firman yang menciptakan, Bang. Yang menciptakan itu Yang menciptakan Elohim Allah melalui firman-Nya. bukan melalui dengan cara berfirman. Bukan firman yang menciptakan, Sama aja tetapi yang dengan cara berfirman dengan cara dengan berfirman cara. Nah, menciptakan sama gini. aja. Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Maka yang menciptakan itu Tuhan, bukan firman yang menciptakan. Berfirman ini tak cara Tuhan untuk menciptakan. Berfirman Baik, saya itu bertanya ke kata kamu, sifat, menurut kata kamu, kerja dia. Apakah firman dan Tuhan itu adalah orang yang adalah pribadi yang berbeda? Firman itu perkataan Tuhan. Ya, perkataan Tapi Tuhan firman dan itu, Tuhan itu apakah ya, dia dengarkan orang dulu. yang berbeda, pribadi yang berbeda? Firman itu bukan entitas, bukan hakikat Tuhan. Firman itu adalah sifat. Nah, Jadi itu Tuhan menurut kepercayaanmu, itu menurut Loh, kepercayaanmu. coba abang jelaskan. Coba abang jelaskan sekarang ya, firman itu apa? Jangan kamu bahas Bibel, kamu arahkan dengan kepercayaan Al-Quranmu. Ini saya nggak bawa Al-Quran, Bang. Saya tanya sama abang. Sekarang firman itu apa, Nah, Bang? kalau Coba kamu jawab. tanya, berarti saya ikutin dan gitu. Saya ikutin apa Iya, yang coba. kamu tanyakan. Coba pengertian firman abang apa? Pengertian firman. Jadi firman itu adalah perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan itu untuk didengar atau menjelma dia? Perkataan Tuhan itu apakah dia bukan Tuhan? Perkataan Tuhan, Bang, itu firman atau perkataan Tuhan Ya, itu perkataan berasal. Tuhan apakah dia perkataan Tuhan itu firman Iya, itu apakah dia pribadi atau sosok yang berbeda dengan Tuhan nggak? Dengarkan jawaban saya ya, jangan dipotong ya. Berfirman itu kata kerja. Firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bukan hakikatnya Tuhan, tapi itu melekat pada diri Tuhan, melekat pada hakikat Tuhan. Tapi dia bukan yang hakikat. melekat pada diri Tuhan itu adalah hakikatnya Tuhan. Jadi abang dengan perkataan abang sama hakikatnya. Iya, saya dengan perkataan saya adalah saya sendiri. Oke, sekarang saya tanya, hakikatnya abang ini kan manusia, hakikatnya kan manusia. Iya. Hakikatnya manusia itu terdiri dari apa, Bang? Hakikatnya manusia itu terdiri dari perkataannya. Gini Bang ya, aku dijelaskan Bang ya. Perkataan manusia bukanlah manusia. Karena manusia hakikatnya manusia memiliki tubuh, memiliki kita yang fisik aja ya, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya roh, punya tubuh, itu di hakikat manusia.
perkataan manusia bukan hakikat manusia, karena perkataan manusia ini tidak bisa dilihat, bukan hakikat dia. Apa yang Tapi saya berasal dari perkatakan itu tapi apa berasal yang dari saya manusia perkatakan itu sendiri. Itu berasal dari pikiran saya, dari hati saya. Benar, Itu tapi melekat dalam diri saya yang itu tidak bisa dipisahkan. Dan iya, Tuhan menciptakan makanya saya bilang firman bahwa segala sesuatu jadi itu tidak bisa dipisahkan, itu satu. iya, saya paham. Firman Tuhan bukan hakikat Tuhan. Tuhan itu memiliki hakikatnya sendiri. Firman atau Jadi perkataan itu, kalau Tuhan berfirman bumi ini dijadikan segala sesuatu, maka itu bukan Tuhan begitu. Bang, Tuhan itu ketika menciptakan sesuatu, dia cukup dengan berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Bukan berarti terang itu Tuhan. Dia jadi karena Tuhan dia cukup berfirman, artinya bahwa firman itu dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Memang tidak bisa yang memisahkan firman dengan Tuhan kan abang. Terus apa yang tadi saya bilang? Oke. Sekarang saya kunci ya perkataan abang. Firman dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Kenapa justru tadi abang memisahkan antara firman dan Tuhan? Siapa yang memisahkan? Gimana? Loh tadi Yesus abang bilang, memisahkan yang mana? abang bilang Yesus itu adalah firman. Bapak itu sang sumber, itu kan udah memisahkan Iya, saya antara bicara firman dengan Yesus Tuhan. adalah firman, bukan berarti saya memisahkan bahwa Bapa dengan Yesus itu terpisah. Tapi ini Oke. saya mau menjelaskan. Sekarang Bapak ada di mana? Saya Sekarang mau Bapak menjelaskan bahwa Hmm? yang tertulis dalam Alkitab itu dalam Yohanes 1 hingga ayat yang ke-14 itu tertulis demikian bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, kemudian firman itu menjadi manusia. Ya, jangan dipotong dulu. Di sini pada mulanya ada ini soal kalau kita bahas Yohanes 1 ini akan bakal blunder. Percaya saya bakal blunder. Yang pertama Abang bilang tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Abang lompat ke Yohanes 1 ayat 14. Abang nggak berani baca ayat 13-nya. Oke, saya ikuti. Yohanes 1 ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman yang Allah ini menjadi manusia. Yang berarti yang menjadi manusia ini Allah kan? Firman ini yang menjadi manusia itu adalah Allah. Iya. Dan itu Gimana? Berarti yang menjadi manusia ini Allah kan? ya. Allah menjadi manusia ya? Setuju? Iya betul. Oke, kita lanjut ke perkaliman. Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa memberikan kemuliaan kepada Allah ini, Bang? Gimana? Ini kan yang menjadi manusia ini kan Allah. Iya betul. Kemudian Allah yang menjadi manusia ini diberikan kemuliaan oleh Bapa. Bapa ini Allah juga bukan? Betul. Berarti ada berapa Allah? Jadi konsepnya pribadi Allah itu Bapa, Firman, dan Roh itu dalam kekristenan itu adalah Tritunggal ya. Jadi sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Abang baca dulu Yohanes 17 ayat 3. Bahwa dalam Kristen itu ada Bapa, ada Firman, dan Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan, satu dalam kepribadian Tuhan. Oke. Jadi kalau Menurut jadi misalnya Bapa kemudian firman-Nya itu menjadi manusia, itu kan bukan berarti ada dua pribadi yang berbeda. Iya, itu kan menurut Abang, Bang. Kalau menurut Yesus, itu menurut karena ini bahas tentang Alkitab, maka saya jelaskan sesuai dengan Alkitab itu Entah menurut kamu mau terima atau enggak, itu Alkitab berbicara demikian. Oke, saya jawab ya, Bang ya. Sebentar, Bang. Yang saya sampaikan ini yang ada dalam kebenaran firman Tuhan dalam yang saya percayai. Oke. Itu kan menurut pemahaman Kristen. Nah, bagaimana dengan pernyataan Yesus? Kita tanya ke Yesus nih. Yesus, siapakah Allah satu-satunya itu yang benar? Satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Yesus menjawab nih di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya Yesus mengatakan Allah yang benar itu hanya satu, yaitu Bapa. Ya, karena memang kalian nggak paham kenapa firman itu diturunkan ke dunia menjadi manusia. Itu kan ada prosesnya. Saya nggak tanya firman turun ke dunia. Itu kan ajaran dari manusia, Yesus itu Bang. mengajar sesuai dengan jati dirinya sebagai firman, memperkatakan firman kepada orang-orang.
Begitu. Iya, Yesus mengajarkan bahwa Allah itu yang ya Bapa satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalian mengajarkan Allah ada Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu kan manusia yang Bapa mengajarkan. itu dia mengajar melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu memperkatakan, mengajari murid-muridnya demikian. Oke. Ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, Kristen ikut siapa? Sementara murid-muridnya mengikuti perkataan Yesus. Kristen mengikuti perkataan siapa? Makanya tadi yang awal yang saya bilang bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu tidak, Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika orang Kristen mengikuti firman-Nya berarti mengikuti Bapa. Ketika orang Kristen mengikuti Yesus yang firman, sang firman yang hidup, itu berarti mengikuti Bapa.